Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Amir. Saya akan mempresentasikan tentang studi perencanaan bentuk bendungan beton sederhana yang paling efisien. Pendahuluan. Bendungan beton seringkali diaplikasikan di negara-negara maju. Pengaplikasian tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menyebutkan bahwa untuk membangun sebuah bangunan penampung air harus seefektif mungkin, di mana panjang dari sebuah bendungan yang melintangi sungai harus pendek mungkin, selama hal tersebut memungkinkan. Pada perencanaan suatu bendungan, beton sangatlah diperlukan untuk meminimalisir anggaran biaya dan pertimbangkan faktor keamanan. Sedangkan faktor lain yang juga berpengaruh kebutuhan beton cair tersebut dihitung berdasarkan dimensi bendungan yang direncanakan, sehingga kemiringan lereng secara tidak langsung berpengaruh terhadap perhitungan kebutuhan beton cair. Karena kemiringan lereng yang curam dapat meminimalkan kebutuhan beton cair. Dengan permasalahan tersebut, maka perlu diperhitungkan mengenai berapa kemiringan lereng bendungan yang efektif terhadap geser dan guling untuk profil dasar pada bendungan beton. Berapa kemiringan lereng yang efektif. Metode. Pada studi ini digunakan asumsi tinggi muka air, di mana pada perhitungan awal tinggi muka air ditampung pada bendungan beton sederhana setinggi bentuk dasar dari bendungan beton tersebut, dalam kurung HMH sama dengan H. Untuk menentukan berat jenis air dan berat jenis beton, terutama beton bertulang, diambil dari standar peraturan yang berlaku di Indonesia. Garis besar tahapan perhitungan pada studi perencanaan ini adalah pemilihan bentuk dasar bendungan beton sederhana dengan pemisalan nilai kemiringan lereng bendungan memakai notasi J. Di sebelah kanan adalah gambar profil dasar bendungan. Hasil dan pembahasan. Proses perhitungan nilai kemiringan lereng pada bendungan beton akan dilakukan melalui berbagai tahap. Pada setiap tahap perhitungan tersebut, nilai-nilai yang telah ditetapkan sebagai data awal seperti tinggi dari bendungan beton yang akan digunakan untuk percobaan diperhitungkan sebesar 150 meter. Berat jenis air sebesar 1 ton per meter kubik dan berat jenis beton bertulang sebesar 2,4 ton per meter kubik. Akan digunakan terus untuk setiap tahap perhitungannya. Faktor kemiringan lereng yang telah didapat nanti akan dikalikan tinggi bendungan untuk menentukan lebar dasar bendungan. Sebelah kanan adalah gambar tinggi muka air kondisi ke-1. Gaya yang bekerja pada bendungan dengan profil sederhana antara lain: A. Berat sendiri bangunan. B. Gaya tekan air statis. C. Gaya tekan air dinamis. Dan D. Gaya tekan ke atas, uplift. Ditinjau dari perhitungan stabilitas terhadap guling, faktor kemiringan lereng didapatkan sebesar kurang lebih 0,612. Apabila ditinjau dari perhitungan stabilitas terhadap geser, didapat nilai faktor kemiringan lereng yang bervariasi berdasarkan ketinggian bendungan yang disajikan pada tabel 1 berikut ini. Berikut 2 ini adalah tabel nilai kemiringan yang berbeda berdasarkan geser pada keadaan normal. Pada kondisi gempa, nilai faktor kemiringan lereng didapat sebesar 0,7 terhadap guling dan bervariasi sesuai ketinggian bendungan terhadap geser, sebagaimana ditunjukkan pada tabel nomor 2 berikut ini. Ini adalah tabel nilai J untuk ketinggian yang berbeda berdasarkan geser pada keadaan gempa. Penggunaan tampak pondasi sangatlah penting dalam perencanaan bendungan beton. Selain sebagai tumpuan bendungan, pondasi juga akan menambah keamanan terhadap guling dan geser. Diharapkan dengan kombinasi penambahan lebar jalan, inspeksi, dan pondasi semakin minimalisir kemiringan lereng bendungan yang akan direncanakan. Di sebelah kanan adalah gambar bendungan beton sederhana dengan tampak pondasi. Tahap perhitungan yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan tahap perhitungan pada bendungan beton yang menggunakan fase freeboard. Yang membedakan yaitu pada setiap lebar jalan inspeksi akan digunakan kedalaman pondasi dari 2 meter, 4 meter, sampai 6 meter. Pada perhitungan stabilitas terhadap guling dan geser dengan menggunakan profil bendungan yang memakai jalan inspeksi dan kedalaman pondasi. Didapatkan hasil bahwa faktor kemiringan lereng bendungan yang bisa digunakan untuk memenuhi angka keamanan minimum selalu berubah-ubah sesuai dengan bertambahnya lebar jalan inspeksi dan kedalaman pondasi. Pondasi yang digunakan dalam perhitungan
dicoba dengan kedalaman 2 meter, 4 meter, dan 6 meter, dan menggunakan lebar inspeksi dengan jalan interval 4 meter, 8 meter, dan 12 meter. Dari perhitungan stabilitas bendungan dapat digambarkan grafik hubungan tinggi dari suatu bendungan dengan faktor kemiringan lereng dan kedalaman pondasi yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat minimum stabilitas bendungan terhadap guling dan geser. Kesimpulan, gaya horizontal yang bekerja sangat mempengaruhi faktor kemiringan lereng yang direncanakan. Faktor kemiringan lereng menentukan seberapa lebar dasar sebuah bendungan yang otomatis mempengaruhi gaya vertikal yang akan menahan gaya horizontal yang bekerja. Nilai kemiringan lereng bendungan bervariasi untuk setiap tinggi bendungan yang akan direncanakan. Lebar jalan inspeksi, kedalaman pondasi, dan kemiringan lereng bendungan mempengaruhi kemampuan bendungan dalam menahan gaya guling. Semakin lebar jalan inspeksi yang digunakan, semakin tegak kemiringan lereng bendungan yang akan direncanakan. Akan tetapi, bendungan tersebut dinilai tidak ekonomis karena membutuhkan volume yang lebih banyak. Oleh karena itu, pada tahap awal perencanaan, lebar jalan inspeksi sebaiknya sesuai kebutuhan untuk menampung volume kendaraan yang direncanakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.